Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad yang disusun oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih dalam bab awal yang banyak membahas tentang al-asma wa sifat. Bagaimana seorang muslim beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ini penting dipahami karena ini termasuk pokok keimanan, yaitu terkait keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan kenyataannya banyak orang yang menyimpang, banyak orang yang tersesat dalam permasalahan ini. Dan kemarin telah kita sebutkan ucapan penulis. Beliau menegaskan tentang manhajus salaf, manhaj yang ditempuh oleh generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah mereka mengimani dan membiarkan sesuai zahirnya, tidak menakwilkannya. Sebagaimana kata beliau, wa ala hadza darajas salaf wa a'immatul khalaf radhiyallahu anhum. Inilah jalan yang ditempuh oleh generasi salaf dan para ulama pengikut mereka setelahnya. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Kulluhum muttafiquna 'alal iqrari wal imrari wal itsbati lima warada minas sifat fi kitabillah wa sunnati rasulih min ghairi ta'arrudin li ta'wilih. Semuanya bersepakat untuk menetapkan dan membiarkan serta mengimani semua sifat-sifat Allah yang terdapat dalam kitabnya dan sunnah rasulnya tanpa berbuat lancang dengan menakwilnya. Jadi para sahabat menetapkan dan membiarkannya tanpa menakwilkannya. Kata penulis, kulluhum muttafiquna, mereka semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana juga telah kita sebutkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau, saya telah membaca lebih dari 100 kitab tafsir yang tebal maupun yang tipis,
Tidak saya temukan satupun seorang sahabat pun yang menakwilkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, lebih dari 100 tafsir beliau telah baca. Bandingkan dengan kita, mungkin satu tafsir belum selesai-selesai. Tafsir Ibnu Katsir atau tafsir As-Sa'di yang ringan, kita berat menyelesaikannya. Padahal ulama dulu membaca bukan seperti buku cetakan kita sekarang. Yang mereka baca apa? Tulisan tangan di atas kertas yang tentu kualitasnya jauh lebih rendah daripada kertas kita sekarang. Tapi Allah berikan pertolongan, Allah berikan keberkahan kepada mereka melebihi kita. Dan zaman dulu jangan kira seperti sekarang mudah mendapatkan kitab. Sekarang bahkan gak perlu beli, tinggal tanya sama Syekh Google, keluar semua kitab-kitab yang kita butuhkan, tinggal di download. Subhanallah, beliau telah membaca lebih dari 100 kitab tafsir. Tidak ada satupun sahabat yang menakwilkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla atau mengeluarkannya dari zahirnya. Semuanya membiarkan sesuai zahir seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran atau dalam sebuah hadis. Dan kemarin sudah kita bahas tentang firman Allah Azza wa Jalla, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman ayat 27. Dalam ayat ini terdapat penetapan sifat wajah Allah Azza wa Jalla. Ini juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' salaf. Kata Syekh Ibn Utsaimin, wa ajma' as-salaf ala itsbatil wajhi lillahi ta'ala. Ulama salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sepakat menetapkan sifat wajah bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mengingkari sifat wajah. Tidak ada yang mengingkari sifat wajah. Jadi jemaah sekalian, ini thariqatus salaf, jalan yang ditempuh generasi salaf. Dan kita harus takut kalau kita menyelisihi jalan mereka. Karena sudah kita maklumi, Rasulullah SAW mengingatkan kita, umat beliau akan terpecah menjadi 73 golongan. Artinya 73 pemahaman, 73 penafsiran. Semuanya di neraka kecuali satu. Artinya apa? Semuanya salah, hanya satu yang benar. Siapa satu yang benar itu? Kata Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Dan mengikuti para sahabat dalam mengimani sifat-sifat Allah, ini termasuk prinsip keimanan, prinsip agama, beriman kepada sifat-sifat Allah. Jadi bukan permasalahan sepele dalam agama, permasalahan besar. Mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sudah sepatutnya kita mengikuti salaf. Dan Allah telah mengabarkan bahwa mereka adalah generasi yang telah Allah ridhoi. Maknanya, pemahaman mereka, akidah mereka, amalan mereka mengantarkan mereka mendapatkan ridho Allah. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu sahabat al-muhajirin dan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi jemaah sekalian, agar kita mendapatkan keridhaan Allah, hendaklah kita mengikuti jalan sahabat. Makanya berbahaya sekali kalau kita asal menakwilkan
sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, karena itu bukan jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Dan pengikut Nabi SAW dan para sahabat, itulah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana bisa disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau tidak menempuh jalan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hanya saja ada syubhat, sudah kita bahas sedikit kemarin. Mungkin di kesempatan ini kita lengkapi penjelasannya. Kata sebagian orang bahwa Al-Imam Al-Bukhari, imam besar Ahlus Sunnah yang dikenal oleh kaum muslimin sebagai salah seorang imam besar dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, katanya beliau mentakwil, yaitu ketika beliau menafsirkan surat Al-Qasas. Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu syai'in halik illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Surat Al-Qasas ayat 88. Mereka mengatakan bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah menakwilkan ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan wajah Allah adalah illa mulkahu, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini kata mereka, kullu syai'in halik illa wajha ay illa mulkahu. Segala sesuatunya binasa kecuali wajah Allah, maksudnya kecuali kekuasaan Allah. Ini kata mereka penakwilan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Padahal beliau adalah imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, diakui oleh seluruh kaum muslimin. Maka jemaah sekalian, benarkah Imam Al-Bukhari rahimahullah menakwilkan sifat wajah Allah? Ada beberapa jawabannya. Jawaban yang pertama, para ulama menjelaskan bacaan yang lebih tepat dalam penafsiran Al-Bukhari terhadap ayat ini bukan illa mulkahu, tetapi illa malikahu, kecuali pemilik wajah itu. Jadi itu bacaan yang lebih tepat. Dan bacaan ini dikuatkan dengan penjelasan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Sahih Al-Bukhari, yaitu kitab yang terkenal Fathul Bari. Beliau menjelaskan bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam tafsir-tafsir beliau yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari itu biasanya menukil dari Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna. Ini kebiasaan Al-Bukhari. Beliau menukil penafsiran Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna yang terdapat dalam Sahih Bukhari tersebut. Kemudian Abu Ubaidah ini dalam kitabnya Majazul Quran menakwilkan illa wajhah illa huwa, dengan kecuali dia. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah, maksudnya kecuali dia, huwa. Hanya saja Al-Bukhari membahasakan dengan malikahu. Huwa, dia yang dimaksud adalah pemilik wajah itu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi ini jawaban yang pertama. Bacaan yang lebih tepat, pemilik wajah. Dan sebenarnya ini bukan
penakwilan yang fasid, yang rusak. Karena yang ditentang oleh ahlu sunnah adalah penakwilan yang rusak, bukan penakwilan yang sahih. Karena sudah dimaklumi, yang kekal bukan sekedar wajah Allah, tapi Allah Azza wa Jalla dengan zatnya dan seluruh sifat-sifatnya. Seperti kalau kita mengatakan, dari tadi batang hidungnya belum nampak. Ada kan bahasa kita seperti itu? Kan maksud kita bukan hanya batang hidungnya yang kita tunggu, orangnya semuanya kan. Jadi ini bukan sebuah penakwilan yang bertentangan dengan pemahaman salaf. Sudah dimaklumi. Sudah dimaklumi. Maksud wajah Allah bukan sekedar wajahnya, tetapi pemilik wajah itu tentunya. Jadi bukan wajah saja tanpa zatnya, tidak. Semuanya. Baik, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, andaikan kita sepakat, Imam Al-Bukhari rahimahullah menafsirkan dengan bacaan illa mulkahu, kecuali kekuasaannya. Kecuali kekuasaannya. Maka jemaah sekalian, para ulama menjelaskan juga, ini bisa masuk dalam kategori penafsiran dengan dilalatul iltizam, penunjukan yang merupakan konsekuensinya. Maksudnya apa? Apabila Allah itu kekal, tidak binasa, maka tentu kekuasaannya juga kekal. Konsekuensinya kan begitu. Apakah Allah kekal lalu kekuasaannya hilang? Tentu tidak. Kekuasaannya juga kekal. Dan ini termasuk penafsiran yang digunakan para ulama ahlus sunnah wal jamaah dengan dilalatul iltizam. Sama dengan kalau kita mengatakan pasti ada yang membangun rumah ini. Jadi kata rumah, maka konsekuensinya adanya rumah, pasti ada yang membangun rumah itu. Jadi tidak salah kalau saya mengatakan rumah itu artinya tukang bangunan. Rumah artinya tukang bangunan. Karena nggak mungkin ada rumah tanpa ada yang membangun rumah tersebut. Ini contoh untuk mendekatkan makna bahwa itu adalah penafsiran yang merupakan konsekuensi dari maknanya. Kemudian yang paling penting di sini dipahami, bukan maksud Imam Al-Bukhari menolak adanya wajah Allah. Jadi ketika para ulama menafsirkan satu sifat Allah dengan dilalatul iltizam, penunjukan makna yang merupakan konsekuensinya, itu tidak sama sekali menafikan sifat aslinya. Itu tidak sama sekali menafikan sifat aslinya. Saya beri contoh lain jemaah sekalian. Seperti nama Allah Al-Khaliq. Nama Allah Al-Khaliq. Penunjukan terhadap nama Allah Al-Khaliq bisa dilihat dari 3 bentuk penunjukan. Penunjukan makna yang terkandung di dalam nama Allah Al-Khaliq. Yang pertama disebut dilalatul mutabaqah. Dilalatu al-mutabaqah. Artinya apa?
penunjukan terhadap seluruh maknanya. Penunjukan terhadap seluruh maknanya. Maka jemaah sekalian, dengan dilalatul mutabaqah, apabila Allah memiliki nama Al-Khaliq, maka Allah memiliki sifat Al-Khalqu, mencipta. Karena nama Allah yang maha menciptakan, Al-Khaliq. Ini disebut dilalatul mutabaqah. Yang kedua, dilalatul tadammun. Apa arti dilalatul tadammun? Artinya adalah penunjukan satu lafaz terhadap sebagian maknanya. Kalau yang pertama tadi terhadap seluruh maknanya. Yang kedua terhadap sebagian maknanya. Maka apabila Allah memiliki nama Al-Khaliq, apabila Allah memiliki nama Al-Khaliq, nama tersebut menunjukkan adanya zat Allah. Ini sebagian daripada makna Al-Khaliq, pencipta. Pencipta pasti memiliki zat. Pencipta pasti memiliki zat. Enggak mungkin Allah yang maha menciptakan, tapi tidak ada zat yang maha menciptakan. Baik. Nah sekarang yang ketiga, dilalatul iltizam. Ini yang kita bahas sekarang. Apa arti dilalatul iltizam? Penunjukan satu lafaz terhadap konsekuensi maknanya. Kembali kepada contoh, nama Allah Al-Khaliq. Nama Allah Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Apabila Allah memiliki nama Al-Khaliq, pastilah Allah memiliki sifat ilmu dan kudrah. Walaupun ilmu dan kudrah ini tidak masuk dalam makna Al-Khaliq, tapi itu adalah konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena tidak mungkin bisa menciptakan kalau tidak punya ilmu dan tidak punya kudrah, kekuasaan. Jadi ini contoh lain. Maka ketika kita sepakat, andaikan kita sepakat, Al-Bukhari menakwilkan itu adalah kekuasaan Allah, sama sekali tidak menafikan, dan beliau sendiri memang tidak menafikan Allah memiliki wajah. Sama seperti kita menafsirkan Al-Khaliq, Allah yang maha menciptakan, berarti Allah berilmu. Kita tafsirkan Allah berilmu. Apakah kita menafikan tafsir Allah yang maha menciptakan? Tentu tidak. Kesimpulannya adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah, andaikan kita sepakat beliau mengatakan illa mulkahu, bahwa yang dimaksud wajah Allah adalah kekuasaan Allah, itu tidak menunjukkan bahwa beliau mengingkari sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Bahkan Imam Bukhari juga menyebutkan dalam lanjutannya di Sahih Al-Bukhari, beliau juga menyebutkan wa yuqal illa ma urida bihi wajhullah. Juga dikatakan, maksudnya beliau menukil tafsir yang lain. Illa ma urida bihi wajhullah. Segala sesuatu akan binasa kecuali yang diharapkan dengannya wajah Allah. Ini penafsiran yang lain, yaitu amalan-amalan kita yang kita niatkan karena Allah atau demi wajah Allah,
maka itu tidak akan binasa, tidak akan hilang, karena Allah akan membalasnya di hari kiamat kelak. Apa yang dimaksud diharapkan dengannya wajah Allah? Maksudnya kita beramal supaya kita masuk surga, lalu kita melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Imam Al-Bukhari menyebutkan penafsiran penetapan adanya sifat wajah Allah. Jadi beliau tidak sama sekali mengingkari, dan tidak ada satupun riwayat beliau mengingkari adanya penetapan sifat wajah bagi Allah. Beda dengan golongan-golongan yang menyimpang. Allah memiliki wajah, mereka tafsirkan lain, dan mereka tidak mengimani bahwa Allah memiliki wajah. Jadi nggak sama antara mereka dengan Imam Al-Bukhari. Itu seandainya kita sepakat dibaca dengan illa mulkahu, kecuali kekuasaannya. Itu tidak bermakna Imam Al-Bukhari rahimahullah mengingkari sifat wajah bagi Allah Azza wa Jalla. Baik. Oleh karena itu jemaah sekalian, jawaban yang ketiga, hendaklah mereka bersikap adil kepada Imam Al-Bukhari. Sebab kalau mereka mau menakwil ayat-ayat sifat dengan berdalih Imam Al-Bukhari menakwil, itu tidak mencerminkan manhaj Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mengingkari sifat-sifat Allah dengan cara menakwilkannya sehingga keluar dari maknanya yang sebenarnya. Kemudian jemaah sekalian, satu lagi jawaban yang keempat. Andaikan kita sepakat bahwa Imam Al-Bukhari telah melakukan takwil dan mengingkari sifat wajah Allah, maka kita katakan Imam Al-Bukhari siapa dibandingkan sahabat? Betul beliau ulama, tapi dibandingkan dengan para sahabat, beliau tidak ada apa-apanya. Dan beliau bisa benar, bisa salah. Sedangkan para sahabat, apabila mereka telah sepakat, tidak mungkin mereka salah. Dan mereka dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi imam besar siapapun dia, kalau dia dalam satu permasalahan menyelisihi manhaj para sahabat, tetap salah, jangan diikuti, jangan dijadikan dalil. Tetapi jemaah sekalian, namanya orang yang menyimpang, apa saja yang mereka dapatkan untuk bisa mendukung penyimpangan mereka, akan mereka gunakan, walaupun sebenarnya bukan dalil. Jadi seandainya kita akui betul Imam Bukhari menakwil dan dia tidak mengimani sifat wajah bagi Allah, maka kita katakan beliau salah, jangan diikuti. Beliau salah, jangan diikuti. Jadi tetap saja ucapan beliau bukanlah dalil apabila menyelisihi manhajus salaf. Baik, ini bantahan selengkapnya terhadap orang yang menolak sifat tangan bagi Allah Azza wa Jalla berdalih dengan penafsiran Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk insyaallah pembahasan sifat berikutnya. Apa sifat berikutnya? Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Surat Al-Maidah ayat 64. Jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki tangan, dan tangan Allah ada dua. Karena disebutkan di sini bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Jadi disebutkan di dalam ayat ini dua tangan Allah terbuka. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita
bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Ini adalah ayat dalam Al-Qur'an yang menetapkan sifat tangan bagi Allah Azza wa Jalla. Dan ayat-ayat yang lain masih banyak. Ayat-ayat yang lain masih banyak. Di antaranya firman Allah tentang penciptaan iblis. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Allah di surat Shad ayat 75? Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, astakbarta am kunta minal alin. Qala ya iblis, kata Allah, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Astakbarta am kunta minal alin, apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang tinggi? Jadi ayat ini jelas. Allah mengatakan Allah memiliki dua tangan, dan dua tangan itu Allah gunakan untuk menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Iya. Adapun dalil dari hadis Nabi SAW juga sangat banyak. Dalil-dalil dari hadis Nabi SAW yang menunjukkan Allah memiliki tangan juga sangat banyak. Di antaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yatwillahu azza wa jalla as-samawati yaumal qiyamah, thumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna. Allah azza wa jalla akan menggulung langit-langit di hari kiamat, kemudian Allah ambil langit-langit tersebut dengan tangan kanannya. Dengan tangan kanannya. Summa yakul anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Akulah raja. Mana orang-orang yang suka berbuat zalim? Mana orang-orang yang sombong? Dalam riwayat yang lain, aina mulukul ard, mana raja-raja dunia? Summa yatwil aradina bishimali. Kemudian Allah menggulung bumi seluruhnya, yaitu 7 lapis bumi, dengan tangan kirinya. Tsumma yaqul anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Kemudian Allah berfirman, akulah raja. Mana orang-orang yang suka berbuat zalim? Mana orang-orang yang sombong? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Terkait dengan pembahasan sebelumnya tadi, maka hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dan beliau tidak menakwilkan tangan itu bukan maksudnya tangan. Artinya, itu bukan manhaj beliau. Itu bukan manhaj beliau. Jadi ini tambahan terhadap pembahasan sebelumnya tadi. Beliau tidak menakwilkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan mengingkari makna yang sebenarnya. Baik. Jadi ini dari hadis Nabi SAW. Hadis ini lebih dirinci lagi. Tangan Allah ada 2, satunya kanan dan satunya kiri. Satunya kanan dan satunya kiri. Tetapi jemaah sekalian, ada sebuah riwayat. Ada sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, kilta yadaihi yamin,
Dua tangan Allah adalah kanan. Sebagian ulama melemahkan riwayat tersebut dan sebagian lagi mensahihkannya. Pendapat yang kuat insyaallah hadisnya sahih. Tetapi maksud yamin di situ tak kanan, bukan yamin maknanya kanan secara bahasa, tetapi maknanya penuh berkah. Dari mana kita bisa mendapatkan penafsiran ini? Ini bukan penafsiran sembarangan. Karena ada lanjutan dalam riwayatnya, yaminun mubarakah. Artinya yang penuh berkah. Jadi bukan dua-duanya kanan. Namun maksudnya dua-duanya penuh berkah. Ini penting jemaah sekalian, karena jangan kita pahami kalau Allah punya tangan yang satunya kanan, satunya kiri, berarti yang kirinya lebih lemah daripada kanannya. Tidak. Itu kalau makhluk begitu. Makhluk umumnya begitu kan? Kecuali yang kidal. Umumnya makhluk, tangan kanannya lebih kuat daripada tangan kirinya. Jangan kita pahami tangan Allah kanan dan kiri berarti kanan lebih kuat daripada yang kiri. Tidak. Tangan Allah dua-duanya maha kuat. Tidak ada yang kurang. Dua-duanya sempurna. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis-hadis yang lain juga masih sangat banyak sekali yang menjelaskan bahwa Allah memiliki tangan, dan tangan Allah ada dua, satunya kanan dan satunya kiri, dan dua-duanya penuh berkah. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa ajma as-salaf ala itsbatil yadain lillahi azza wa jalla. Ulama salaf telah sepakat dalam penetapan sifat dua tangan bagi Allah azza wa jalla. Fayajibu itsbatuhuma lahu. Maka wajib bagi kita menetapkan adanya dua tangan ini bagi Allah. Biduni tahrifin wala ta'tilin. Tanpa melakukan tahrif, penyelewengan makna, dan tanpa melakukan ta'til, pengingkaran terhadap sifat tersebut. Wala takyifin wala tamthilin. Juga tidak boleh melakukan takyif, yaitu menggambarkan. Enggak boleh kita katakan nampaknya tangan Allah begini, nampaknya tangan Allah begitu. Enggak boleh. Enggak boleh kita gambarkan. Jangankan menggambarkannya jemaah sekalian, sekedar bertanya bagaimana gambarannya itu sudah termasuk bid'ah. Sebagaimana sering kita sebutkan ketika seseorang bertanya kepada Imam Malik, kaifal istiwa? Bagaimana bentuknya Allah istiwa? Gambarannya bagaimana? Maka Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu sudah dipahami maknanya. Yaitu dari segi bahasa kita bisa pahami makna istiwa secara zahirnya. Yaitu Allah di atas arsh. Allah di atas arsh. Sebagaimana perahu Nabi Nuh alaihissalam istawat ala judi. Disebutkan perahunya istiwa di atas bukit Judi. Artinya apa? Di atasnya. Bukan di sampingnya, bukan di bawahnya. Bukan tidak di atas, tidak di bawah. Bukan di mana-mana. Itu mana istiwa? Wal kaifu majhulun. Tetapi bagaimana bentuknya, bagaimana caranya Allah istiwa, itu tidak kita ketahui. Jadi jangan kita gambarkan Allah itu duduk, Allah itu berbaring, nggak boleh. Karena kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Allah tidak beritahu. Cukup bagi kita mengimani Allah istiwanya pastilah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Wal imanu bihi wajibun. Kata Imam Malik, mengimaninya adalah wajib. Wassu'alu anhu bid'atun. Mempertanyakannya adalah bid'ah. Jadi
Kita nanya saja itu sudah bid'ah. Kalau ada orang yang mau nanya, bagaimana sih tangan Allah? Pertanyaannya sudah bid'ah. Itu Imam Malik berkata tentang istiwa. Sama berlaku juga untuk tangan. Jadi 4 yang dikatakan Imam Malik. Yang pertama, istiwa itu diketahui maknanya. Begitu pula tangan. Siapa yang nggak tahu arti tangan coba? Tangannya tangan, bukan kaki. Kita ketahui secara zahir tangan Allah. Yang kedua, bagaimana bentuk tangan Allah? Tidak kita ketahui. Tapi kita yakin tangan Allah pasti sesuai keagungan dan kebesarannya. Tangan yang sempurna, yang maha kuat, yang maha perkasa. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Kemudian yang ketiga, mengimaninya wajib. Nggak boleh kita ingkari. Yang keempat, mempertanyakan bagaimana bentuknya tangan Allah, itu adalah bid'ah. Jadi tidak boleh melakukan takyif. Wala tamthilin. Kata Syekh, tidak pula boleh melakukan tamthil. Jadi 4 yang harus kita hindari. Yang pertama tadi tahrif, menyelewengkan maknanya. Allah sebut tangan, tapi mereka bilang bukan tangan. Maksudnya adalah kekuatan. Maksudnya adalah nikmat. Bukan tangan. Itu namanya penyelewengan. Yang kedua ta'til, pengingkaran. Yang ketiga takyif, penggambaran. Yang keempat tamtsil, penyerupaan. Ini yang keempat yang harus kita hindari. Penyerupaan tangan Allah dengan tangan makhluk. Jadi gak boleh kita mengatakan tangan Allah seperti tangannya Nabi Muhammad misalkan sallallahu alaihi wasallam, atau seperti tangannya malaikat Jibril, atau seperti tangannya wali fulan, atau seperti tangan manusia. Tidak boleh. Allah telah menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kata Syekh, wa huma yadani haqiqatani lillahi ta'ala. Jadi itu betul-betul 2 tangan yang hakiki bagi Allah. Jadi bukan kata majaz. Apa majaz itu dalam bahasa Indonesia? Apa? Kiasan. Bukan kata kiasan, tapi hakiki. Yadani hakikatani lillah, yaliqani bihi, yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan jemaah sekalian, ayat yang disebutkan oleh penulis di sini ada satu faedah penting. Jadi ayat ini sebenarnya dalam konteks membantah orang-orang Yahudi. Bunyi ayat sebelumnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Jadi ini awal ayatnya. Maka Allah mengatakan, gullat aydihim walu'inu bima qalu. Tangan mereka yang terbelenggu, dan terlaknatlah mereka karena ucapan mereka. Bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah terbuka, tidak terbelenggu. Yunfiku kaifa yasha. Allah berinfak kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa maksud orang-orang Yahudi tangan Allah terbelenggu? Maksudnya pelit. Kurang ajar tidak itu orang Yahudi? Maka Allah marah besar. Allah katakan sebenarnya mereka yang pelit, dan terlaknatlah mereka atas apa yang mereka katakan. Kemudian Allah bantah mereka yang sebenarnya kedua tangan Allah terbuka. Perhatikan jemaah sekalian, ketika Allah membantah orang-orang Yahudi, apa yang Allah bantah? Apakah karena mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, ataukah karena mereka mengatakan Allah punya tangan? Jadi Allah membantah mereka karena mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah tidak menyalahkan mereka
mengatakan Allah punya tangan. Artinya apa? Orang Yahudi mengimani Allah punya tangan dan Allah tidak salahkan. Yang Allah salahkan hanyalah mereka katakan tangan Allah terbelenggu. Makanya kata sebagian ulama, sungguh aneh orang yang mengaku muslim tapi dia tidak mengimani Allah memiliki tangan, padahal Yahudi saja mengimaninya. Yahudi saja mengimaninya. Jadi terkadang orang-orang Yahudi lebih baik daripada sebagian orang yang mengaku muslim di bab tertentu. Sama dengan keyakinan terhadap para sahabat, sahabat para nabi. Tadi saya bahas di Masjid Al-Ukhwah. Orang-orang Yahudi kalau ditanya, siapa umat terbaik di kalangan kalian? Mereka jawab, sahabat Nabi Musa. Orang Nasrani kalau ditanya, siapa umat terbaik di kalangan kalian? Mereka menjawab, hawarinya Nabi Isa. Sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Tapi orang Syiah kalau ditanya, siapa umat yang paling jelek? Mereka jawab, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih parah mereka daripada Yahudi dan Nasrani. Terkadang jemaah sekalian, ahlul bid'ah di permasalahan tertentu bisa jadi lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Maka hati-hati. Ini faidah dari ayat ini. Kemudian jemaah sekalian, mereka yang menyimpang dalam keimanan terhadap sifat Allah memiliki tangan. Ada dua golongan yang menyimpang. Dan selalu ada dua golongan. Golongan musyabbihah dan golongan muawwilah. Golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk dan golongan yang menakwilkan sifat itu lalu mereka tolak sifat tersebut. Lebih tepat mereka dikatakan mu'attilah, golongan yang menolak sifat Allah. Jadi dua golongan. Yang pertama musyabbihah, yang menyerupakan sifat tangan Allah dengan tangan makhluk. Maka ini sudah jelas kesesatannya dan mudah sekali dibantah. Surat Asy-Syura ayat ke-11 Allah menegaskan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Kemudian kita semua mengimani Allah Maha Tinggi, Maha Besar, dan makhluk itu rendah dan kecil. Bagaimana mungkin sifat Allah sama dengan sifat makhluk? Jadi ini mudah dibantah dengan dalil dan dengan akal sehat. Enggak masuk akal kalau kita katakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Tangan Allah yang maha kuat, yang maha sempurna. Bagaimana mungkin disamakan dengan tangan makhluk yang lemah, yang penuh dengan kekurangan-kekurangan. Kemudian golongan yang kedua jemaah sekalian, golongan mu'attilah. Golongan yang membantah atau menolak penetapan sifat tangan Allah Azza wa Jalla. Golongan yang menolak sifat Allah Azza wa Jalla, dalam hal ini sifat tangan. Kenapa mereka menolak jemaah sekalian? Ada beberapa syubhat mereka. Ada beberapa syubhat mereka. Syubhat yang pertama, mereka menakwilkan, karena mereka menakwilkan maksud tangan itu adalah kekuasaan. Itu kata mereka. Maksud tangan Allah adalah kekuasaan Allah. Nah jemaah sekalian, bagaimana membantah mereka? Kemarin kita sudah sebutkan, Syekh Ibnu Utsaimin memberikan 3 kaidah. Dengan ini saja sudah cukup sebenarnya. 3 bantahan. Yang pertama, itu menyelisihi zahir nas. Menyelisihi zahir dalil. Dan secara syar'i
Begitu pula dalam bahasa, dalam berbahasa Arab, tidak boleh kita menyelisihi zahir nas kecuali ada qarinah yang menguatkan. Contohnya jemaah sekalian, kalau kita katakan saya melihat singa, ini sudah pernah kita contohkan juga. Maka dalam bahasa Arab pada asalnya dia sesuai zahir, singa betulan. Jangan kita takwilkan, oh maksud dia bukan singa, manusia. Kecuali kalau ada qarinah yang menunjukkan. Contohnya, saya katakan, saya melihat singa di atas mimbar. Itu nggak mungkin singa betulan. Itu manusia yang seperti singa dia. Mungkin dia berani, lantang, di mimbar dia berapi-api. Nah itu kan ada qarinahnya. Iya. Jadi seperti itu. Ini bantahan yang pertama, menyelisihi zahir nas tanpa ada qarinah. Yang kedua, menyelisihi tariqatus salaf. Penafsiran kalian menyelisihi jalan salaf. Nggak ada seorang salaf pun yang menakwilkan maksudnya tangan itu kekuasaan, Allah tidak punya tangan. Tidak ada. Allah tidak punya tangan. Tidak ada salaf yang mengatakan begitu. Kemudian yang ketiga kata beliau, tidak ada dalil sahih. Tidak ada dalil sahih yang menunjukkan penakwilan mereka. Dalilnya hanyalah akal-akal mereka belaka. Walaupun bisa dibantah juga dengan akal sehat. Bisa dibantah juga dengan akal sehat. Apa dalil akal mereka jemaah sekalian? Mereka mengatakan, kalau Allah punya tangan, padahal makhluk juga punya tangan. Berarti Allah sama dengan makhluk kalau begitu dong. Jadi saya tidak mau terima sifat Allah punya tangan. Ini menurut akal mereka. Ini menurut akal mereka. Kalau kita mengatakan Allah punya tangan, sama saja kita menyamakan Allah dengan makhluk. Nah jemaah sekalian, ini sebenarnya mudah dibantah dengan akal juga. Dengan akal juga. Contohnya bagaimana? Kita katakan Allah punya sifat al-hayatu. Apa arti al-hayat? Hidup. Makhluk juga hidup kan? Kalau kita mengatakan, kalau kita ikuti kaidah mereka, berarti nggak boleh mengimani Allah hidup, karena makhluk juga hidup. Maka mereka pasti akan mengatakan, tentu kan nggak sama hidup Allah dan hidup makhluk. Maka kita katakan, begitu pula tidak sama tangan Allah dan tangan makhluk. Paham? Kalau nggak paham, berdoa saja supaya Allah pahamkan. Jadi kalau mereka berdalih dengan akal-akalan, pasti bisa dibantah dengan akal juga, dengan akal yang lebih sehat. Iya. Kemudian bantahan yang lain, kalau kita takwilkan maksud tangan itu bukanlah tangan tapi kekuasaan, maka Adam tidak menjadi istimewa. Tidak menjadi istimewa. Allah mengatakan, aku menciptakan Adam dengan dua tanganku. Kalau diartikan tangan di situ maksudnya kekuasaan Allah atau kemampuan Allah, berarti nggak ada bedanya Adam dengan iblis. Iblis juga Allah ciptakan dengan kemampuannya, dengan kekuasaannya. Kenapa Adam istimewa daripada iblis? Karena Adam diciptakan langsung dengan dua tangan Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat itu membantah mereka. Iya. Kemudian juga sifat Allah kudrah, mampu. Itu hanya satu sifat. Sedangkan Allah mengatakan dua tanganku. Itu nggak cocok kalau ditafsirkan dua kekuasaanku. Kekuasaan Allah satu, meliputi semuanya, bukan dua, satu saja. Baik.
Syubhat mereka yang lain, mereka takwilkan kekuasaan tangan Allah dengan nikmat Allah. Tangan Allah dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Iya. Nah, jemaah sekalian, jawabannya juga sama tadi sebenarnya. Jawabannya juga sama. Dengan 3 jawaban tadi. Yang pertama, ini menyelisihi zahir. Yang kedua, menyelisihi jalan salaf. Yang ketiga, tidak punya dalil. Penafsiran seperti itu. Tidak dari Al-Quran, tidak dari As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ini jawaban yang ketiga, 3 jawaban tadi ini yang masuk kepada semua bantahan terhadap penakwilan mereka. Nah, untuk masalah tangan ada lagi jawaban yang keempat. Sama seperti tadi. Kalau diartikan nikmat Allah itu kan ada 2. Nikmat khusus dan nikmat umum. Nikmat umum artinya semua Allah berikan. Contohnya apa? Nikmat diciptakan di muka bumi ini. Diciptakan sebagai makhluk, itu sudah nikmat. Adapun nikmat khusus maksudnya hidayah. Nah, kalau diartikan tangan itu adalah nikmat, iblis juga mendapatkan nikmat diciptakan. Jadi tidak ada keutamaan Adam dalam penciptaannya atas iblis kalau diartikan tangan adalah nikmat Allah. Karena iblis juga mendapatkan nikmat diciptakan, walaupun dia tidak dapat nikmat hidayah tentunya. Begitu pula nikmat itu adalah satu nikmat Allah. Allah memberikan nikmat Allah. Nggak ada yang menafsirkan Allah memiliki 2 tangan, berarti Allah memiliki 2 nikmat saja. Tidak ada yang menafsirkan seperti itu. Maka itu adalah pemahaman yang batil. Iya. Ini jemaah sekalian, beberapa bantahan terhadap syubhat-syubhat yang mereka lontarkan untuk menolak sifat Allah Azza wa Jalla memiliki tangan. Iya. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Mutabaqah. Saya berikan contoh lain. Bagaimana memahami penunjukan makna ini. Dilalatul mutabaqah, dilalatul tadammun, dan dilalatul iltizam. Contohnya rumah itu tadi. Kata rumah secara mutabaqah itu menunjukkan keseluruhan rumah. Keseluruhan rumah itu apa saja? Ada ruang tamunya, ada WC-nya, ada dapurnya, ada pintu, ada jendela. Ketika kita mendengar kata rumah, langsung terbayang semua makna itu. Rumah yang semua itu punya. Baik, ini yang pertama. Itu secara mutabaqah. Kemudian secara tadammun. Kata rumah itu menunjukkan sebagian maknanya. Contohnya apa? Rumah menunjukkan sebagian maknanya ruang tamu saja. Atau kamar saja. Ini namanya secara tadammun. Kemudian secara iltizam, konsekuensi. Adanya rumah, mesti adanya yang membangun rumah. Jadi,
adanya kata rumah menunjukkan makna adanya orang yang membangun rumah tersebut. Karena tidak mungkin rumah itu berdiri dengan sendirinya. Baik, ini contoh penggunaan 3 penunjukan ini. Baik, silakan Pak. Apa itu? Baik. Jadi sebenarnya ini berlaku umum. Berlaku umum. Bukan hanya terkait dengan Allah saja. Semua ayat Al-Quran. Bahkan bukan hanya ayat Al-Quran. Dalam pembicaraan kita, maksudnya dalam bahasa Arab, itu berlaku umum. Semua kata-kata itu adalah hakiki. Sesuai secara hakikat, bukan majaz. Ini pada asalnya, hukum asal. Namun bisa saja dipahami secara kiasan kalau ada qarinah, ada indikasi, ada petunjuk yang menunjukkan itu adalah kiasan. Iya. Atau dengan kata lain, kita boleh menakwilkan apabila ada dalil. Jadi salaf tidak menakwilkan, maksudnya kalau takwil itu tanpa dalil. Kalau ada dalilnya boleh. Seperti sering saya contohkan, Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahar wa ana dahar. Anak Adam menyakiti aku. Dia mencela waktu, padahal aku adalah waktu. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, la tasubbud dahar, fa inna allaha huwad dahar. Jangan kalian mencaci waktu, karena Allah dia adalah waktu. Apakah kita pahami Allah itu waktu? Atau Allah memiliki nama waktu? Atau waktu adalah sifat Allah? Tidak. Kita harus memahami maknanya adalah Allah pemilik waktu itu, penguasa waktu itu. Kenapa kita tafsirkan begitu? Karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Lanjutan hadisnya. Allah berfirman, uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikan waktu siang dan malam. Jadi ada dalilnya. Berarti bukan Allah waktu. Allah penguasa waktu, pemilik waktu. Nah, ini contoh penakwilan yang benar, karena ada dalilnya. Adapun penakwilan yang dilakukan oleh golongan-golongan yang menyimpang, itu tidak ada dalilnya. Baik dalil dari Al-Quran atau dari As-Sunnah, bahkan seringkali tidak ada dalil dari segi bahasa. Contoh jemaah sekalian, mereka takwilkan istiwa Allah dengan istilah berkuasa. Istiwa di atas arsy, mereka ingkari Allah di atas arsy. Supaya pengingkarannya halus, mereka tafsirkan istiwa itu bukan berarti di atas, tapi berkuasa. Jadi bukan Allah di atas, Allah berkuasa di atas, tapi bukan zat Allah yang di atas. Itu kata mereka. Nah, penakwilan seperti ini tidak ada dalilnya. Tidak dari Al-Quran, tidak dari As-Sunnah, tidak pula dari bahasa Arab.
Tidak ada ahli bahasa Arab yang mengatakan istawa bermakna istaula, berkuasa. Kecuali seorang Nasrani. Saya lupa namanya, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ada seorang Nasrani, Al-Akhtal namanya. Dia memang pakar juga bahasa Arab, tapi dia Nasrani. Adapun ulama-ulama Islam yang juga pakar dalam bahasa Arab, lebih pakar daripada dia, nggak ada yang menafsirkan begitu. Itu pun makna istawa, maknanya bukan sekedar berkuasa, tapi berkuasa setelah mengalahkan lawannya. Jadi nggak pantas kalau itu disifatkan kepada Allah. Memangnya Allah bisa berkuasa setelah mengalahkan siapa? Tidak kan? Allah memang maha kuasa. Nggak ada yang bisa melawan Allah. Nah, ini contoh penakwilan yang tidak berdasarkan dalil. Jadi ini tidak khusus bagi Allah, semuanya. Semua ayat-ayat atau hadis tidak boleh kita keluarkan dari zahirnya kecuali kita punya dalil. Kecuali kita punya dalil. Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebenarnya itu kekufuran. Ketika mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Kadang mengingkarinya satu ayat penuh. Atau satu sifat saja. Satu huruf pun nggak boleh kita ingkari Al-Quran. Itu termasuk kekufuran. Mengingkari ayat Allah, mengingkari sifat Allah. Hanya saja mereka punya uzur. Karena takwil yang salah itu cabang dari kebodohan. Makanya mereka punya uzur bil jahal. Ada ucapan Syekhul Islam yang terkenal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata kepada orang-orang Mu'tazilah di zaman beliau. Kata beliau, ini ulamanya loh, beliau sedang berbicara dengan ulamanya. Kata beliau, seandainya aku yang melakukan seperti yang kalian lakukan, menakwilkan sifat-sifat Allah dan mengingkari sifat-sifat Allah, maka aku sudah kafir. Kan aku sudah kafir, kata beliau. Tapi kalau kalian, saya nggak kafirkan. Kenapa? Mereka orang-orang bodoh. Ada uzur bil jahal. Uzur karena kebodohan mereka. Iya. Dan jemaah sekalian perlu saya ingatkan, tidak mengkafirkan seorang muslim karena melakukan kekafiran disebabkan uzur bil jahal, itu sepakat ulama, nggak ada perbedaan pendapat. Sepakat ulama. Hanya saja dalam prakteknya bisa saja ulama berbeda. Ada yang mengatakan, oh bagi saya dia masih punya uzur. Mungkin ada yang mengatakan, dia nggak punya uzur lagi, dia sudah kafir. Nah itu mungkin berbeda ulama. Untuk menetapkan siapa yang berhak diberi uzur, siapa yang tidak, itu di situ ulama bisa berbeda pendapat. Tapi adanya uzur bil jahal itu sendiri, itu nggak ada perbedaan pendapat ulama. Dan perbedaan pendapat ulama untuk menetapkan siapa yang diberi uzur dan siapa yang tidak, itu termasuk ijtihad. Dan dalam kaidah Ahlus Sunnah, tidak boleh masalah ijtihad itu menyebabkan perpecahan, saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa ini perlu saya ingatkan? Karena ada segolongan orang yang memanfaatkan khilaf ulama dalam penetapan uzur bil jahal bagi pelaku kesyirikan sebagai sebab terjadinya perpecahan di antara Ahlus Sunnah. Mereka memecah belah di antara Ahlus Sunnah. Iya. Kalau golongan-golongannya ya banyaklah selain Ahlus Sunnah sudah. Iya. Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah dan lain-lain.
Pertanyaan dari seorang ibu, beliau punya hajat agar Allah memberikan hidayah kepada anaknya. Ibu tersebut sekarang berusaha hanya meminta kepada Allah berdasarkan buku Asmaul Husna yang beliau baca. Diperintahkan membaca 99 kali ayat kursi setelah sholat hajat agar doanya cepat dikabulkan Allah. Apakah amalan tersebut sahih? Jika tidak, apa yang seharusnya ibu itu amalkan agar hajatnya Allah kabulkan? Ibu tersebut sangat menginginkan agar Allah segera memberikan hidayah kepada anaknya. Itu tidak sahih. Tidak ada dalilnya. Salat hajat lalu membaca 99 kali ayat kursi. Dan itu cukup memberatkan juga. Ya. 99 kali ayat kursi. Tidak ada dalilnya. Walaupun yang dibaca adalah ayat kursi, ayat yang paling agung. Tapi menentukan jumlah sendiri, kita nggak berhak. Kalau kita menentukan jumlah sendiri, maka kita telah berbuat bid'ah di dalam agama. Telah menambah-nambah di dalam agama. Ya. Yang harus dia lakukan pertama sekali mendekatkan diri kepada Allah. Agar doa kita dikabulkan, nomor satu yang kita lakukan mendekatkan diri kepada Allah. Menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Perhatikan jemaah sekalian hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa memusuhi waliku. Maksudnya wali apa? Orang yang Allah cintai. Siapa yang memusuhinya, kata Allah, aku umumkan perang terhadapnya. Kemudian lihat hadis ini jemaah sekalian. Allah sebutkan dua tingkatan wali Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdu bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Inilah tingkatan wali Allah, mengamalkan yang wajib dan yang sunnah. Ini namanya wali Allah. Allah jelaskan dalam ayat ini. Ini tingkatan nomor satu. Nomor duanya, hanya yang wajib saja dia amalkan. Yang lebih tinggi, yang mengamalkan yang wajib dan sunnah. Kemudian perhatikan lanjutan hadis. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Kalau aku telah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang dia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Maksudnya apa jemaah sekalian? Allah akan lindungi, Allah akan beri hidayah kepada pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya. Nah sekarang perhatikan akhir hadisnya. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Kalau dia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Kalau dia mohon perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Jadi, bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Jadilah wali Allah, amalkan yang wajib, tambahkan yang sunnah. Ini janji Allah. Sebaliknya Nabi SAW mengingatkan kita. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang orang yang melakukan perjalanan jauh. Dzakara rajul yutilu safar. Padahal safar itu kan termasuk sebab dikabulkannya doa. Kemudian orang itu asy'atha akbara, berpenampilan kusut masai. Karena orang dulu safar berat, nggak seperti sekarang. Dan ini juga maknanya dia tidak bermegah-megah dalam penampilan. Ini juga sebab dikabulkannya doa.
Yamuddu yadayhi ila sama. Dia menengadahkan tangannya ke langit. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Ya Rob, ya Rob. Dia mengatakan wahai Rob, wahai Rob. Dia panggil Allah dengan nama Allah yang maha mulia, Rob. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Kemudian dia ulang-ulangi panggilannya. Ini juga sebab dikabulkannya doa. Jadi dia punya berapa sebab dikabulkannya doa? 5. Dia musafir. Dia tidak bermegah-megah dalam penampilannya. Dia angkat tangannya menengadahkan ke langit. Dia panggil Allah dengan namanya yang maha indah, Rob. Dan dia ulang-ulangi doanya. Bukan sekali saja. Tapi Nabi SAW mengatakan, wa mat'amuhu haramun. Minumannya haram. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun. Minumannya haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaiannya haram. Wa gudhiya bil haram. Dan dia tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Maka ini yang kedua yang harus dilakukan. Tinggalkan semua yang haram kalau mau doa dikabulkan. Kemudian yang ketiga, gunakanlah, manfaatkanlah waktu-waktu mustajab. Contohnya dalam sujud ketika sholat. Sujud mana saja, nggak harus sujud terakhir. Nggak ada dalil mengkhususkan sujud terakhir. Atau setelah tasyahud sebelum salam. Lebih bagus lagi di sepertiga malam yang terakhir. Begitu pula waktu-waktu yang lain seperti hari Jumat. Perbanyak doa. Terutama ba'da asar. Hari Jumat. Manfaatkan. Dan juga minta doa orang-orang yang soleh. Minta didoakan. Orang-orang yang soleh. Kemudian kita berusaha juga, berdoa dan berusaha mendakwahi anak itu, atau mengajak dia ke majelis ilmu, atau minta tolong seseorang untuk menasihatinya. Dan setelah itu kita serahkan kepada Allah. Jangan kita seakan-akan mau memaksa Allah harus cepat dikabulkan. Tidak, jangan seperti itu. Serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting bagi kita adalah usaha dan doa. Iya. Bolehkah kita ikut senam padahal ada musiknya? Jadi dilema. Niat kita hanya untuk sehat, tapi ada musik. Sehat fisik kita, sakit hati kita jadinya. Muncul penyakit hati. Semua maksiat akan menutupi hati kita. Kata Nabi SAW, Innal abda idza adnaba dzamban kanat nuqtatan sauda fi yadihi fi qalbi. Innal abda idza adnaba dzamban kanat nuqtatan sauda fi qalbi. Sesungguhnya seorang hamba kalau dia melakukan satu dosa, muncul satu titik hitam di hatinya. Fa in taba minhu saqula qalbuhu wa in zada zadat. Kalau dia bertobat, bersih lagi hatinya. Tapi kalau dia tambah dosa, tambah lagi titik hitam itu. Bertambah lagi titik hitam itu. Dan mungkin sampai menutupi hatinya. Itulah firman Allah. Kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Itu adalah penutup hati mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Artinya menghalangi hidayah. Karena hatinya tertutup dengan dosa-dosa. Jadi kesehatan hati dari dosa-dosa itu yang harus lebih kita utamakan daripada kesehatan fisik. Maka tidak boleh. Apalagi kalau yang senam itu ibu-ibu. Terus dilihat oleh orang-orang, laki-laki lewat, nggak boleh. Ibu-ibu joget-joget dilihat oleh yang bukan mahramnya atau bukan suaminya. Iya. Ini juga sisi keharaman yang lain. Kalau dilakukan di tempat umum, apalagi memang campur baur laki-laki dan perempuan. Seandainya perempuan saja, tapi bisa ditonton oleh kaum laki-laki,
maka itu tidak layak. Itu tidak pantas. Maka tidak boleh. Kenapa kita nggak bikin saja senam sendiri? Nggak usah pakai musik. Ada kok yang bikin begitu. Bikin aja sendiri tanpa harus pakai musik. Iya. Kenapa ulama salaf tidak lebih membenci orang-orang Nasrani dan Yahudi atau kafir dibandingkan orang-orang yang muslim ahlul bid'ah? Bukankah yang sudah berislam walaupun saat ini masih ahlul bid'ah masih lebih mudah ditarik ke jalan yang sesuai sunnah? Jawabannya jemaah sekalian, yang pertama, ini salah paham. Ini salah paham. Tidak ada ulama salaf yang lebih membenci ahlul bid'ah daripada Yahudi dan Nasrani. Tidak ada. Itu salah paham namanya. Orang itu dibenci sesuai kadar dosanya. Orang kafir sudah pasti lebih dibenci daripada ahlul bid'ah yang masih muslim. Semua ulama salaf menjelaskan manusia terbagi 3 dalam cinta dan benci. Golongan yang pertama yang harus kita cintai sepenuhnya, tidak boleh benci kepada mereka. Siapa mereka itu? Para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang kita benci sepenuhnya, tidak boleh ada cinta sedikit pun kepada mereka. Siapa mereka itu? Semua orang kafir. Semua orang kafir. Bukankah Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa artinya wali? Wali itu artinya diddul adu, lawan daripada musuh. Jangan jadikan mereka sebagai wali kalian, artinya jadikan mereka sebagai musuh. Nggak boleh ada cinta sedikit pun kepada mereka. Itu ajaran salaf. Itu semua yang dikatakan ulama salaf. Nggak ada ulama salaf yang mengajarkan harus ada cinta sedikit kepada Yahudi dan Nasrani. Tidak ada. Kalau ada yang berkata begitu, berarti dia dusta atas ulama salaf. Kemudian golongan yang ketiga, dan inilah yang diajarkan ulama salaf, golongan yang kita cintai di satu sisi dan kita benci di sisi yang lain. Siapa mereka? Ahlul bid'ah yang masih muslim. Ahlul bid'ah yang masih muslim. Karena ada juga ahlul bid'ah yang sudah kafir. Contohnya apa? Jahmiyah dan Syiah Rafidah. Itu sudah bukan muslim. Jadi Jahmiyah dan Syiah Rafidah ini dibenci seperti membenci Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Sama-sama kafir. Tapi selain mereka, ahlul bidah yang masih muslim, maka tidak ada seorang pun ulama salaf yang mengajarkan kepada kita membenci mereka 100%. Tidak ada. Tapi mereka dibenci sesuai kadar kesesatan dan dicintai sesuai kadar keimanan dan ketakwaan. Dua-duanya ada. Ini baru namanya adil. Ini namanya, dan ini yang disebut dengan cinta dan benci karena Allah. Kalau kita samakan mencintai ahlus sunnah dan mencintai ahlul bid'ah, berarti nggak adil dong kita. Orang yang taat kepada Allah kita samakan dengan orang yang menyimpang, orang yang sesat. Ini yang disebut cinta dan benci karena Allah. Kita cinta kepadanya karena dia masih muslim, masih punya keimanan, masih ada ketakwaan. Kita juga benci kepadanya karena dia menyimpang atau berbuat maksiat atau berbuat bid'ah. Jadi cinta sesuai kadar iman dan takwa, benci sesuai kadar perbuatan dosa yang dia lakukan. Ini yang diajarkan ahlus sunnah. Maka orang yang punya pemahaman seperti ini salah paham. Ini adalah salah paham. Kalau dikatakan kenapa ulama salaf lebih banyak membantah ahlul bid'ah daripada Yahudi dan Nasrani, itu mungkin betul. Tapi jangan bilang berarti lebih benci kepada ahlul bid'ah daripada Yahudi dan Nasrani. Tidak, itu salah paham.
Kalau itu betul, ulama ahlus sunnah lebih banyak membantah ahlul bid'ah daripada Yahudi dan Nasrani. Kenapa jamaah sekalian? Karena Yahudi dan Nasrani sudah jelas kafir. Lebih mudah orang muslim yang sangat awam lebih mudah tahu itu kufur. Tapi ahlul bid'ah ini mengklaim ajaran mereka ajaran Islam padahal bukan ajaran Islam. Ahlul bid'ah ini lebih merusak ajaran Islam daripada orang kafir. Karena mereka tambah-tambahin dalam agama. Agama mereka rubah-rubah. Itu sebabnya. Mengapa ulama ahlus sunnah lebih banyak membantah ahlul bid'ah daripada Yahudi dan Nasrani. Karena ahlul bid'ah itu mengatasnamakan ajaran mereka sebagai ajaran Islam, padahal bukan ajaran Islam. Kalau Yahudi dan Nasrani kan tidak. Pada umumnya mereka nggak pernah mengatakan ini ajaran Islam, tidak kan? Jadi sudah jelas kekufuran dan kebatilan mereka. Walaupun ada juga ulama membantah Yahudi dan Nasrani. Bukan tidak ada. Banyak juga. Tapi lebih banyak yang dibantah golongan ahlul bid'ah. Syubhatnya juga lebih banyak ahlul bid'ah. Iya. Jadi itu sebabnya. Bukan berarti lebih membenci ahlul bid'ah daripada Yahudi dan Nasrani. Itu namanya salah paham. Wallahu alam, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.